Itulah saya sampaikan, hati-hati dengan kata-kata ya. Saya berusaha terbiasa berkata-kata positif. Karena mengapa? Kata-kata positif ini ampuh. Ya, kata-kata positif itu akan menghasilkan namanya sebuah perilaku. Perilaku akan menghasilkan namanya sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan bentuk namanya karakter. Karakter akan bentuk namanya nasib. Maka jangan heran sering Anda dengar berteman-temanlah sama orang-orang baik, berteman-temanlah sama orang yang soleh, yang soleh. Karena kenapa? Itu akan kelihatan masa depan Anda. Supaya lebih semangat lagi, hentakkan kakinya ke lantai. Apa kabar pagi ini? Belum bergempa. Apa kabar pagi ini? Yuk tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, umur saya masih muda, 22 tahun. Ya. Ditambah 10 ya. Lupa saya 32 atau 33 ya. Pokoknya ulang tahun saya tanggal 28. Ya. Saya satu kelas sama kakaknya, siapa namanya? Meli, ya. Siapa namanya, lupa saya nama lengkapnya. Bukan, yang kakaknya Ridwan. Kami biasanya manggil, ya ada nama panggilan ya. Satu kelas waktu SD, ya. Mungkin secara umur nggak jauh beda sama kalian ya. Jadi saya termasuk apa ya? Orang yang punya motivasi tinggi. Asal SD 1 Timbangan, MTS Angka 3, SMA 1 Indralaya, alumni Unsri. Ingin S2 di UI, ternyata Allah mengizinkan saya tidak diterima. Lalu kemudian saya langsung memilih S3, yaitu beristri. Dengan umur yang mudah pada saat itu ya. Umur berapa ya? Tamat kuliah langsung ya. Karena S2-nya nggak diterima. Belum diterima, tapi ternyata Allah mengizinkan S3 dulu ya. S3-nya apa? S3. Tapi dalam perjalanan, kayaknya pilihan saya memang fokusnya di bisnis. Ya, jadi profesi saya memang hobinya berbisnis ya, dan alhamdulillah sampai hari ini hadir. Mohon doanya ya, termasuk pertemuan kita hari ini kita diberi kesehatan dan rezeki berlimpah. Ya, karena jangan anggap remeh pertemuan kita siang hari ini. Kata Rasulullah apa? Insya Allah rezekinya berlimpah. Saya selalu menyampaikan ini di awal. Karena mengapa? Rezeki berlimpah itu salah satunya silaturahim dibalas Allah berupa apapun itu. Bisa jadi dengan kekayaan, bisa jadi dengan suami yang soleh. Jadi karenanya berdoalah dalam kesempatan ini, ya Allah, aku pengen punya suami yang soleh, berdoalah. Kalau yang ingin menikah, kalau yang belum pengen, ya kaget. Saya juga berdoa, ya Allah, dalam pertemuan siang hari ini Allah izinkan saya punya anak. Saya 8 tahun belum punya anak, belum dikasih. Siapa tahu pertemuan hari ini Allah mengizinkan saya anak pertama langsung 3 kembar. Kita kan nggak tahu ya. Tapi saya bayangkan kalau 3 kembar alangkah sulit ngasuhnya ya. Tapi intinya itu terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang laki-laki yang ingin menikah, ya mudah-mudahan mendapat istri yang soleha. Apa dapat istri yang soleh? Jadi hermafrodit ya dia. Jadi intinya mudah-mudahan pertemuan siang hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan tentang profil? Hobi saya itu apa ya? Saya ini termasuk hobinya traveling, membaca dan olahraga. Jadi background saya ini sebenarnya anak yang hobi olahraga. Hanya bedanya ketika masuk kuliah saya tidak diizinkan karena barengan sama kakak kandung saya. Ya, jadi kakak kandung saya disuruh untuk pilih olahraga, saya diizinkan dengan fakultas lain. Apalagi ya? Profil ada lagi? Saya sedikit ya tentang profil. Materi kita siang hari ini tentang teamwork. Intinya ya, tapi tornya saya diminta untuk menyampaikan tentang konsep diri, saya diminta untuk menyampaikan tentang komunikasi efektif. Nanti kita sampaikan bersama-sama. Baik, kalau saya tanya halo, jawabnya hai ya. Halo? Hai. Kalau saya tanya hai, jawabnya halo. Halo, hai. Hai, halo. Supaya untuk meningkatkan konsentrasi, saya memanggil ama dan ustadz semuanya dengan sebutan angka. Setuju ya? Kalau saya tanya setuju, jawabnya sepakat. Setuju? Sepakat? Setuju. Saya panggil dengan angka. Dimulai dari angka 1. Siap? 1, sudah ya? Lanjut ke belakang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
9, 10, 11,
Oke, sudah ingat angkanya masing-masing? Kalau saya sebut angka 13, siapa namanya? Kalau saya sebut angka 1, siapa namanya? Kalau saya sebut angka 5, siapa namanya? Jadi hati-hati, ketika kalian melamun saya sebut angkanya, nanti bisa terkejut, ya. Ya. Ketika kalian nggak fokus, saya panggil namanya, karena kita beri hukuman. Lebih dari 2 detik gak respon, kita kasih hukuman. Setuju nggak? Setuju nggak? Harus sama-sama setuju ya. Kalau saya tanya setuju, jawabnya sepakat ya. Setuju? Sepakat? Lebih dari 2 detik gak respon ketika saya panggil dengan angka, ya, maka hukumannya apa kira-kira? Disepakatin? Bernyanyi, berdansa, atau istighfar 3 kali? Istighfar, ya. Istighfar, paham ya? Jadi ketika saya panggil angka, tes konsentrasi, angka 2. Oke, langsung sebut nama, gitu ya. Oke, angka 9, angka 3. Itu hampir nggak connect gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, siang hari ini saya jadi minta materi tentang teamwork. Saya lebih asik mungkin teorinya sedikit. Kita banyak interaktif, kita banyak praktek dan substansi tentang teamwork. Ada yang tahu tentang teamwork? Tim itu bersama, ya. Work itu kerja. Jadi ingat, teamwork itu bekerja sama, bukan bersama-sama kerja. Beda ya? Beda nggak? Bekerja sama dengan sama-sama kerja. Beda nggak? Ya, dari gambar itu sudah kelihatan sebenarnya. Jadi teamwork itu adalah bekerja sama. Jadi adik-adik sekalian, ama-ama dan ustadz-ustadz sekalian, yang perlu kita ketahui bahwa inilah dalam organisasi. Ya, organisasi namanya Robani, Generasi Robani. Di sini tergabung ada satunya lagi Darun Nadwah, ya, dari Lahat. Ini gambaran organisasi besar. Dan di sana ada kepala sekolah. Di sana ada ketua yayasan, pembina, pengawas, ketua yayasan, ada sarana prasarana. Oke, di sini tergabung sebagai guru, ada yang kemudian sebagai security, ada yang bagian keuangan, dan inilah namanya organisasi. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah teamwork, itu kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Maka di sini berdirinya sebuah organisasi, hadirlah personal yang punya tugas masing-masing. Jadi kalau kita berbicara masalah teamwork, ini secara teori ya. Jadi teamwork ini syarat memenuhi sebuah tim itu adalah ada ketua, ada anggota. Kita anggap kita adalah sebagai anggota. Maka tim itu akan terbentuk bagus. Anggota harus mengikuti apa yang disampaikan ketua. Ketua itu berat kerjanya. Dia sebagai ide, dia sebagai yang kemudian menyampaikan pesan. Itu namanya komunikator. Nanti kita belajar ya. Kita sama-sama belajar tentang ilmu namanya komunikasi efektif. Jadi organisasi itu akan maju, satu kuncinya yang paling dasar, yaitu komunikasi. Sekarang kita tes konsentrasi yang kedua, ya. Kita bermain ice breaking mata. Sekarang kita lihat, teliti lagi apa enggak. Anda tahu ini game apa? Bermain basket. Di sana ada pakaian warna kuning, kaos kuning sama kaos hitam. Sampai di sini paham? Paham. Tugas selanjutnya adalah silakan tolong hitung jumlah bola yang dilempar yang berkaos kuning. Ingat perintahnya? Sebentar, nggak sampai 30 detik videonya. Silakan tolong hitung bola yang dilempar berkaos kuning. Halo? Hai. Halo. Artinya apa? Tugasnya adalah ketika saya menyampaikan pesan, tugasnya Anda menonton di video. Selanjutnya tugas yang kedua adalah menghitung jumlah bola yang dilempar kaos warna kuning. Saya akan melihat yang mana nanti tingkat konsentrasinya lebih tinggi. Halo? Hai. Halo. Are you ready? Yes. Jawab dengan kompak, jawabnya yes. Are you ready? Yes. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya ini berat kalau ngisi siang hari. Gimana caranya nggak ngantuk ya semuanya? Baik, halo? Hai. Hitung jumlah bola yang dilempar berkaos kuning. 1, 2, 3. Bentar, ada perintah yang belum saya sampaikan. Perintahnya adalah jumlah bola yang dilempar kaos kuning yang kepada temannya.
Ya, bukan ke ring basket ya. Nanti kalian hitung kepada temannya ya. Oke. Dalam hati hitungnya. Oke, habis. Yang di sini 1. Apa jumlahnya? 12. Yang lain ada berapa? 15. 15. Ada lagi yang beda? 1. 13. 1. Ada lagi? 1. Ada lagi? 1. Kenapa 1 ya? Saya ingin tanya, kenapa 1? Oke. Tadi tugasnya apa? Hitung jumlah lemparan bola yang berkaos kuning kepada temannya kan? Jadi kalau kita ada masalah, ya contoh mungkin yang sudah keluarga, kita punya anak, kita kemudian punya orang tua, punya mertua, suami istri pun harus komunikasi. Karena kenapa? Sebuah masalah dalam keluarga, sebuah masalah dalam organisasi itu adalah komunikasi. Karenanya teman-teman sekalian, ama-ama dan usaha-usaha, kalau ada yang nggak senang sama seseorang, sebaiknya kita sampaikan. Tapi ingat, cara menyampaikannya adalah cara baik dan benar. Baik itu belum tentu benar. Betul, setuju nggak? Bisa beda nggak? Baik itu belum tentu benar. Karenanya sampaikanlah dengan baik dan benar. Contoh sederhana nih, saya kasih contoh. Anda ketika ujian kasih contekan sama teman, baik nggak? Baik. Tapi benar nggak? Nggak benar. Caranya nggak benar. Caranya kalau pengen bantu kawan, ya kan baik ya karena bantu. Itu caranya adalah kita mungkin sebelum belajar kerja kelompok belajar, kasih tahu ini loh kalau pertanyaan. Tapi kalau sedang ujian, ya nggak bisa. Begitupun kita sebagai guru, ya karena komunikasi efektif materi untuk guru bagus banget nih untuk anak-anak. Kita lihat objeknya. Kalau kita objeknya anak-anak, ya menyampaikan dengan materi pesan yang disampaikan seperti saya sekarang itu nggak nyambung untuk anak-anak. Kita pun intonasinya harus berbeda. Anak-anak, ya kalau kita anak-anak marah, nangis, itu anak-anak. Karena kita sebagai guru harus kreatif, apalagi mungkin guru yang TK ya. Itu saya pengalaman ya, yang paling berat saya kalau ngisi materi itu ke anak TK, ke anak SD, sama pejabat. Saya pernah mengisi di depannya itu adalah rombongan tingkatan bupati, ya termasuk bupati. Bayangkan ya, levelnya lebih tinggi. Tapi selalu saya sampaikan bahwa saya di sini hanya sharing. Mungkin pengalaman bapak ibu sekarang lebih banyak, tapi di sini saya sharing. Dan itu adalah kata-kata yang kemudian supaya kita nggak merendahkan audiens. Ini juga strategi untuk kita semuanya. Kalau kita kemudian mengajar, kalau kita mengedukasi, sharing kemana sama yang lebih tua. Halo? Hai. Halo. 3, 5, 9. 16, nggak ada. 15, 2, 3. Hampir ya. Oke, tes konsentrasi pertama sudah dilewati. Kita masuk tes konsentrasi kedua. Masih nggak konsentrasi kira-kira? Sebelumnya tepuk tangan kita semuanya. Ini saya lewatin video ini. Perlu nggak? Oke, tes konsentrasi kedua. Tes konsentrasi kedua itu adalah perintahnya untuk lihat gambar di depan ya. Saya akan manggil angka, tapi ketika tadi kan perintahnya kalau saya panggil angka sebut nama. Nah perintah selanjutnya adalah ketika saya panggil angka, sebut nama dan sebut angka selanjutnya. Diajak, terserah, ya. Dan jangan sampai diulangi. Setiap satu panggilan dari saya, contoh saya panggil 3, yatim misalnya 4, dan 4 itu jangan diulangi lagi, angka 3 itu jangan diulangi lagi. Artinya semuanya harus dapat ya, dapat data. Dan ini adalah ice breaking
daya ingat, ice breaking, konsentrasi. Halo. Hai. Halo. 15. Siap-siap ya. Sebelum kita lanjut. Oke, 1. Hai. 3. Yatim. 4. Rizky 10. Amel 5. Baik, kita lanjut ya. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah seperti ini memperhatikan apa yang kalian punya untuk hari esok dan bertakwa kepada Allah, semuanya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, ini menyampaikan bahwa apa ya? Kita harus memperhatikan, mempersiapkan masa akan datang. Masuk ayat ini itu adalah masa akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini itu kira-kira sebagai bentuk amal jariah nggak, ilmu bermanfaat atau tidak? Karenanya teman-teman sekalian, amal dan usaha sekalian, sekarang kita sudah dikasih tugas sebagai seorang guru. Yang di sini sebagai seorang guru, coba katakan di yayasan, terus security, sisanya apa lagi? Admin, apa lagi? Habis. Ya. Yang dua dari lahat sebagai guru dan admin. Ya mungkin ini bisa nanti di-share sama teman-temannya ya di sana. Intinya apa yang kita lakukan hari ini harus kita mulai disiapkan untuk di masa akan datang. Karenanya lagu Niji, mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, itu sebenarnya mimpi kata-kata. Ya, tapi bayangkan ternyata kenyataan hari ini itu mimpi kita di masa yang lalu. Karenanya teman-teman sekalian, mulai hari ini kita selalu menanamkan berpikir positif. Ada masalah kita tanggapi dengan respon positif. Tadi ya, ada challenge, ada tantangan, ada sikap yang terbaik. Ya. Sekarang bayangkan ya, ada yang berbeda sikap ketika kita timpa masalah. Contoh, sederhana masalah pandemi ini aja. 2 bulan kita terdampak masalah. Ya. Sudut pandang orang lain memandang mungkin ya Allah, ya, ada yang kemudian dia mengakui ini mungkin bisa jadi peringatan untuk saya, bisa jadi saya banyak dosa, bisa jadi saya ada yang salah. Tapi di satu sisi ada yang kemudian menyalahkan orang lain, ada di satu sisi yang menyalahkan Allah. Ya Allah, kegantian ya Allah, kau kasih ujian ini. Ya, padahal Allah itu sudah kasih informasi ini kepada kita. Apapun masalah di dunia ini itu sudah diinformasikan oleh Sang Pencipta. Coba saja nanti ya, kalau nggak Al-Quran, di Al-Quran cari surat Al-Baqarah 155. Dalam surat Al-Baqarah 155 Allah telah menginformasikan kepada kita, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wa basyiris sabirin. Allah itu sudah informasi kepada kita, hai manusia, aku pasti akan menguji kamu dengan sedikit kekurangan harta. Dan 2 bulan, 3 bulan terakhir ini bayangkan saudara kita ada yang hilang harta. Bukan rezeki ya, harta karena di PHK. Mungkin gaji kita berkurang, ya. Mungkin dampaknya anak kita yang mungkin sudah punya anak sekolah nggak sekolah di rumah, daring pelatihannya. Anda sebagai guru kemudian mengalami tantangan 2 bulan terakhir ini. Ternyata kita latihan daring. Ya. Dan ini adalah ujian yang disampaikan oleh Sang Pencipta. Kekurangan harta, kurangnya kehilangan jiwa, ya, jiwa ini orang yang kita cintai. Jadi Tuhan yang Maha Esa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah informasikan kepada kita bahwa nanti orang-orang yang kita cintai pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sih, kita nggak tahu sejam akan datang. Ya, apakah kalian duluan, apakah saya akhiran? Kita nggak tahu. Atau sebaliknya, saya mungkin yang terakhir, Anda duluan, kita nggak tahu ya. Intinya semuanya terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya walaupun tadi saya nggak duluan ya. Jadi ini gambaran bahwa anak-anak kita, orang tua kita pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, siap nggak? Ya kita harus siap. Contohnya ibu saya sakit stroke hampir 2 tahun. Itu pasti terbaik. Pertanyaannya, siapa yang dipanggil kita nggak tahu. Bisa jadi saya yang duluan, bisa jadi ibu saya yang duluan. Tapi ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita mungkin lahir cacat, terbaik nggak? Terbaik. Karena mengapa? Allah sudah mempercayai kita, anak kita lahir cacat. Syukuri nggak? Syukur. Karena kenapa? Allah percaya kepada kita bahwa kita bisa melewati
ujian ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau hari ini Anda merasa diuji oleh Sang Pencipta, nggak sama ujian dengan orang lain, bersyukurlah. Bahkan saya menyampaikan bersyukurlah ketika kalian semua mendapat masalah yang menurut Anda besar, karena Allah sudah percaya bahwa masalah-masalah kecil sudah kita lewati. Dan yakinlah fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi hari ini kalau kita merasa paling sulit atau nanti akan merasa tibanya masa yang paling sulit, yakinlah itu sifatnya hanya sementara. Yang jadi masalah itu kalau seandainya kita ada masalah, menganggap itu adalah sebuah masalah. Tapi kalau kita ada masalah, menganggap masalah itu adalah peluang apa? Meningkatkan kesabaran, meningkatkan kesadaran, meningkatkan pemahaman, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itu adalah menjadi orang yang luar biasa. Dan ilmu itu mahal harganya. Karena yang saya menyampaikan hari ini, berpikirlah positif. Saya baru membuat video minggu yang lalu, judulnya Nasibmu Berawal dari Pikiranmu. Ya, alhamdulillah ternyata ditonton 6 ribuan ya. Kalau kita menyampaikan di panggung nggak bisa. Ya, 6 ribuan menonton itu nggak bisa kita isi dalam ruangan. Kena marah oleh polisi, kena marah oleh BNPB. Tapi ternyata ketika kita berbagi di media itu, ternyata 6 ribuan menonton. 6 ribuan menonton, oke lah. Yang kemudian berubah bisa jadi 10%-nya. 10% dari 6 ribu berapa? 600 atau 60? 600 ya. 10% dari 6 ribu. Ya. Dari 600 itu yang mungkin dia berubah cara berpikirnya 10%. Yang berubah kemudian tingkah lakunya 10%, 60-nya. Kita nggak tahu siapa yang nanti akan menjadi investasi akhir kita. Karenanya kawan-kawan, ama-ama, ustadz, mulai sekarang cara berpikir kita itu diubah. Yang biasa hobi menghibah, maka sekarang hilangkan. Karena itu akan efeknya kembali kepada kita. Yang hobi berprasangka negatif, ya suuzon, maka mulai hari ini kita hilangkan. Mulai hijrah. Kenapa? Kalau kita terbiasa, ya perempuan normal ya, kalau kumpul ngobrol lebih banyak. Karena ilmiahnya perempuan itu bisa mampu berkata-kata satu hari 20.000 kata-kata, laki-laki 7.000. Jadi wajar kalau perempuan itu lebih nyenyes, ya, karena dia harus mengeluarkan kata-katanya, ya. Karenanya ini tips juga bagi laki-laki perempuan. Kalau nanti kalian punya jodoh, ketika perempuan marah, istri marah, ya, seorang suami, ini tips ya, diam baik, dengerin dulu, habis kata-katanya sudah, ya. Begitupun yang perempuan, kalau suami marah, diamkan saja. Karena kenapa? Laki-laki marah itu biasanya diam. Jarang laki-laki tuh marah nyenyes, yang paling dia melampiaskan. Sama sih perempuan juga melampiaskan ketika sudah bercerita dia puas. Tapi disinilah kita manajemen konflik ya. Nah ini juga harus diketahui kita. Seorang guru harus tahu potensi anak-anak, ya, harus tahu kelebihan anak-anak, harus tahu kekurangan anak-anak. Apalagi kan sudah ada media untuk tes potensi anak-anak. Kemarin pakai Stephen, sekarang pakai tes apa? Di sini belum ada ya. Yang sudah ngajar siapa sih? Yang udah ngajar. Kemarin pakai tes apa? Nggak lihat ya. Ahai belum. Kayak ketiga ya. Ya memang kayak ketiga. Sebelumnya pakai Stephen. Jadi di sana bisa kelihatan potensi anak sini. Nah maka kita sebagai guru mentreatment anak-anak. Tapi ingat, mentreatment anak-anak itu jangan sampai kemudian kabur omongan. Kita menyampaikan sama anak-anak, tapi kita tidak melakukan. Contoh ya, saya berbicara di depan kalian, kayak ama-ama dan ustaz, tanggung jawabnya besar. Saya harus menyampaikan apa yang sudah saya lakukan. Kecuali ya tentang ilmu kematian, nggak mungkin saya mau mati dulu baru saya sampaikan, enggak ya. Tapi ada ilmu yang kemudian kita bisa belajar, ada yang pengalaman kita bisa pelajari. Halo? Hai. Tes konsentrasi kedua 9. Baik. Hai orang beriman, bertakwalah yang sudah saya sampaikan. Dan inilah kita betul ya. Saya dipesankan untuk menyampaikan visi-misi. Secara teamwork sudah tahu gambarannya. Nanti kita akan detail membahas tentang komunikasi efektif. Visi hidup Anda. Saya ingin bertanya nih sebelum kita lanjutkan ya. Inilah perjalanan hidup kita. Seandainya hari ini kita merasa aku uangnya banyak, aku jabatannya lebih tinggi, hati-hati. Itu udah setan sudah melewati kita. Sama seperti sekarang, mungkin di sini ada kepala sekolah. Hati-hati, itu sebenarnya jabatan sementara dan tanggung jawabnya besar. Dapat sebuah jabatan kekayaan, maka berhati-hatilah. Kenapa saya sampaikan hari ini? Kita nggak tahu. 5 tahun akan datang mungkin Ahai di sini dia jadi bupati, kita nggak tahu. Ya,
Amadesi mungkin jadi istri gubernur, kita nggak tahu. Ya, terus siapa lagi? Amadora ya jadi istri pengusaha batubara, kita nggak tahu. Ya. Karenanya dalam kesempatan ini, inilah kita harus komentar. Ujian itu bisa jadi dengan kelebihan, bisa jadi dengan kekurangan. Hari ini kita merasa kurang, jangan kita kemudian mental kita kecil. Berbeda ya kemiskinan dengan tidak ada uang. Kalau kita tidak ada uang sifatnya hanya sementara. Tapi kalau kemiskinan itu adalah mental dan hilangkan. Hari ini kita nggak ada uang sifatnya sementara. Saya lagi, kemiskinan itu adalah mental. Kalau kita sifatnya minta-minta, ya itu sudah mentalnya miskin. Tapi kalau seandainya kita hari ini nggak ada uang, tapi terus bertani, itu adalah mental orang kaya. So kawan-kawan sekalian, ya saya ingin menumbuhkan dalam kesempatan ini mental kita hari ini mental sang pemenang, mental kita hari ini sang pejuang. Hari ini dimanapun berada, sekolah itu dapat ujian. Robat ujiannya, ya sederhananya contoh ya, dimanapun sekolahnya, pasti setiap kali itu berkomentar, berpikirnya gini, gue anak saya nggak sekolah, tapi harus bayar SPP. Tapi kita sebagai orang tua punya anak, ubah cara pandangnya. Walaupun nggak sekolah di kelas, tapi sekolah online, kewajiban kita untuk dibayar. Ya, apapun yang terjadi di dunia ini adalah ujian. Karenanya kalau hari ini dengan diuji dengan namanya kekurangan, ya bersyukur saja, bersabar bersyukur ya. Ya inilah kita melewati ya alam rahim, alam dunia. Yang paling lama itu alam nanti yang kekal ya. Apakah kemudian di surga atau neraka? Perlu kita yakini bahwa setiap kita yang muslim pasti masuk surga. Bukan kata saya tapi kata Allah. Tinggal nanti dalam perjalanannya kita mau nyicipin neraka atau tidak, itu adalah saudara kita. Ya, jadi yang paling bersyukur nikmat yang diberikan oleh Allah SWT hari ini kita berislam. Kalau saya tanya visi, apa jawabannya? Visi saya ingin menjadi seorang pendidik yang profesional dan berkontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke, itu visi. Visi. Kalau saya tanya visi, visinya apa? Siapa namanya? Yuli dari mana? Dari Indralaya. Alumni? Alumni Unsri SMA Negara di Mansaka. Unsurnya angkatan berapa? 2015. Jangan sampai kemudian kita salah menerjemahkan visi dan misi. Kalau ditanyakan visi, kalau saya ditanya nih, kira-kira guru itu visi atau misi atau peran? Guru, kita sebagai guru, saya sebagai seorang trainer atau public speaker misalnya. Ya. Jadi kalau ditanyakan visi kita apa? Visi kita adalah bahagia di akhirat, terbebas dari neraka. Itu visi. Misinya apa? Beribadah kepada Allah. Dan tadi ya, Azariat ayat 56. Menjadi pemimpin itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati ij'alni fil ardi khalifah qalu a'budu fiha ma yusidu fiha wasfiku bima. Ya. Dan inilah visi hidup kita. Kalau kita sebagai guru, sebagai trainer, sebagai penulis, sebagai pengusaha, sebagai security, sebagai banyaklah pejabat, itu sebenarnya adalah bagian dari kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah peran kita. Jadi kalau kita dari visi, ya visi kita yang masuk surga, misi kita beribadah, dan bentuk dari bagian dari misi itu adalah namanya peran. Gimana langkah kita sebagai sarana kita untuk beribadah? Yaitu peran kita memilih ya cara-cara untuk mencapai namanya misi. Apa? Itu adalah sebagai guru yang baik, security yang amanah, bendahara yang jujur. Ya, ini kita lihat spesifiknya. Bagaimana urusan peran? Ini secara spesifik. Ya, inilah yang saya sampaikan. Sebenarnya peran kita harus secara spesifik. Jadi saya berharap ketika kalian sudah mendapat pekerjaan di Robani, itu harus punya impian. Kira-kira profesi kita sebagai guru apa nanti kita akan dikenal? Ya,
Guru apa yang kita dikenal? Inilah materi konsep diri. Jadi konsep diri itu sederhana, aku diri, aku ideal, aku sosial. Yang paling penting itulah aku diri dan aku sosial. Aku diri apa? Aku diri ini kita memahami potensi diri. Jadi kelebihan kita, oke, sekarang profesi kita adalah seorang guru. Kelebihan kita menjadi seorang guru. Supaya kita dikenal oleh orang lain sebagai guru. Guru apa? Oh, ternyata Ustadz Yatim ini terkenalnya security yang amanah, yang jujur. Ketika anak hadir dia senyum, anak pun nggak ada dia senyum. Nah itu bermasalah, ya. Kata orang gila, ya, senyum sendiri gitu kan. Tapi intinya ketika menyambut, nah ini juga SOP seorang security juga harus standar. Apa yang dilakukan? Mungkin SOP pertama ketika anak hadir senyum, badan tegak, ya, menyapa, berjabat tangan sama anak-anak. Begitu pun kemudian ama dan ustaz-ustaz sekalian menjadi seorang guru. Mungkin kelas ini khusus anak-anak kelas ini, mereka harus kemudian menyampaikan kepada gurunya sebelum masuk kelas dengan salam. Ya, yang kedua harus senyum. Yang ketiga, anak-anak setiap masuk kelas harus sampaikan aku bisa, aku sukses, aku mampu. Itu apa sih? Quote seorang guru untuk anak-anak. Karena kenapa? Itu bagian dari doa. Itulah saya sampaikan, hati-hati dengan kata-kata ya. Saya berusaha terbiasa berkata-kata positif. Karena kenapa? Kata-kata positif ini ampuh. Ya, kata-kata positif itu akan menghasilkan namanya sebuah perilaku. Perilaku akan menghasilkan namanya sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan bentuk namanya karakter. Karakter akan bentuk namanya nasib. Maka jangan heran, sering Anda dengar, berteman-temanlah sama orang-orang baik, berteman-temanlah sama orang yang soleh, yang soleha. Karena kenapa? Itu akan kelihatan masa depan Anda. Jadi sering mendengar hadis Rasulullah, ya kalau kita berteman sama minyak wangi, ya kita tercium juga wanginya. Tapi kalau kita berteman sama pada besi, ya terpercik juga besinya. Begitupun kita kalau berkawan, berteman sama orang-orang yang negatif, orang yang mencaci maki, menghina, ya hasilnya juga negatif. Walaupun kita nggak bisa jalan, tapi tetap kita terpercik sedikit. Oh, dia kawannya narkoba, pecandu narkoba. Dan ini juga salah satu tips nanti kalau kalian cari jodoh, tanya sama temannya. Kira-kira temannya siapa? Ternyata jodoh saya temannya pecandu narkoba. Dia kemudian hobinya dan sebagainya negatif. Maka itu bisa jadi salah satu untuk memenuhi syarat. Tapi kalau teman-temannya adalah temannya Ustadz Yatim, Ustadz Ahai, Ustadz Masri, insya Allah ya mereka adalah orang-orang yang soleh, insya Allah. Insya Allah ini. Jadi kembali ya, kita harus sensitif, harus kemudian berpikir jernih. Perempuan mungkin ada satu sisi kelemahan, emosinya bisa harus dimanajemen ketika PMS. Seorang laki-laki juga ketika ada masalah di keluarga, saya pun itu harus pandai-pandai manajemen emosi. Ya. Karena mengapa perempuan dan laki-laki berbeda? Ketika anak-anak, laki-laki perempuan itu berbeda menyikapinya. Kalau laki ini sulit diatur, anak laki-laki. Ya, karenanya kita harus banyak-banyak bersabar. Sedikit sekali anak laki-laki itu yang diam, biasanya keliling kemana-mana. Ya, terutama anak TK. Karenanya kalau seandainya kita anak TK, ya itu biasanya kita harus banyak gerak. Anak SD sama, nggak jauh beda. Ya, ketika kita menyampaikan nggak bisa menyampaikan sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan objeknya. Harus banyak bersabar. Halo? Hai. Halo. Saya minta ini 2, 4. Berapa sih yang perempuannya 24 tuh? Ini 3, ini 4 ya? Oh, ini bisa nanti 4 ya? Bisa 4 nanti ya? 3. Karena ada game komunikasi efektif nanti selain. Ini tentang impian, jadi spesifik harus kita buat. Saya teringat ketika mahasiswa saya berimpian 50-100 impian. Iya, yang kita tulis saja 50% tercapai. Apalagi kalau kita nggak tulis. Karenanya kita walaupun sekarang menjadi seorang guru, kita pengen dikenal guru seperti apa. Dari sekarang kita tentukan. Tapi tidak boleh ambigu, ya ini materi-materi ini ya. Apa yang kita capai, mengapa harus dicapai, siapa yang terlibat, di mana target akan tercapai, kapan dan waktu, identifikasi persyaratan untuk mencapai target, dan kendala yang hal yang mencapai target. Ya ini kita lewatin kalau kita pengen bahas detail ya. Tapi materi eksplorasi bukan di sini.
saya ingin menyampaikan bahwa beginilah gambaran kalau kita ingin menentukan awalnya visi ini, misi dan peran kita. Ini game angka sudah kita praktekin walaupun belum ada menang ya. Masih penasaran? Masih. Oke. Ini saya tentang komunikasi efektif karena bagian dari tahun. Jadi kalau kita berbicara masalah teamwork, bagian support yang paling dasar, yang paling fundamental, yang paling inti adalah komunikasi efektif. Jadi teamwork itu terbentuk salah satunya peran utama di sini adalah yang bermain peran adalah komunikasi efektif. Ya. Karena kenapa? Kalau komunikasi nggak efektif, pesan yang disampaikan tidak sampai sama objek yang ingin menerima pesan dari kita. Itu namanya komunikat. Komunikator ada pesan, ada komunikat. Ya. Contoh nih, saya menyampaikan sebuah materi kepada Anda semuanya tentang konsep diri. Ya. Tadi saya menyampaikan aku diri, aku sosial. Kira-kira feedbacknya apa? Feedbacknya minimal ama usaha sekalian udah mengetahui dan melakukan. Oh ternyata aku diri ini kita harus tahu potensi kita. Kita harus tahu potensi dan kelebihan kekurangan kita. Contoh nih, aku kurangnya Kak di bidang ini. Maka kalau bisa minimal kita meminimalisir kekurangan kita update kelebihan kita. Tingkatkan kelebihan kita menjadi kompetensi. Jadi contoh nih, oh ternyata saya ini gurunya yang pinter gambar. Oh ternyata saya gurunya pinter nyanyi. Maka branding ketika kita mengajar anak-anak optimalkan dengan nyanyian, dengan menggambar. Karena kenapa? Itu suatu sisi kelebihan. Tidak seluruh orang bisa nyanyi. Atau yang kemudian sifatnya supel. Ada kan teman-teman ketika kita sudah gabung walaupun belum kenal langsung seperti teman lama. Ya. Kayak Ustaz Yatim ini ada karakter supelnya. Berbeda dengan Mas pendiam kan. Ada kelebihan kekurangan. Tapi di satu sisi kelebihan kekurangan ya itu bisa kita optimalkan. Mungkin Master lebih teliti, Ustaz Yatim belum terlalu teliti. Ini contoh ya, jangan videonya aku Pak atau ya di luar bisi aku kan mentang-mentang dekat rumah ke rumah lagi kan. Jadi intinya gambarnya seperti itu. Ya, kita dari sekarang mulai cari potensi, kelebihan kita, kekurangan kita dan jadikan itu kompetensi. Contoh, kita ada hobi menulis. Jadikan tulisan, jadikan sebuah buku dan itu akan menjadi branding. Kenapa kemudian disebut namanya penulis? Karena kita menulis sebuah buku. Saya teringat ketika sebelum skripsi saya menulis buku. Ya dikenal orang penulis. Walaupun sebelumnya backgroundnya adalah seorang trainer dan ternyata trainer itu sedikit sekali trainer itu nggak menulis buku. Dan salah satu itulah motivasi saya yang kemudian untuk menulis. Alhamdulillah tulis itu rampung juga, selesai juga. Dalam waktu 2 bulan selesai bukunya, dalam waktu 1 tahun tersebar se-Indonesia. Lewat apa? Lewat jaringan ketua BEM. Karena pada saat itu jabat jadi ketua BEM. Tapi itulah hikmahnya kalau kita pada saat itu berpikir pada saat itu ya. Tapi dalam perjalanannya era sekarang berubah. Walaupun sekarang tetap saya masih ingin menulis. Sampai sekarang saya menulis, hanya tulisan saya belum saya bukukan. Baru saya masuk di YouTube. Jadi tulisan saya, lisan verbal saya itu saya masukkan di channel YouTube. Karena kenapa? Selain media berbagi, ya syukur-syukur dan penghasil dari YouTube. Ya, termasuk kan yayasan lagi membuat channel yang senantiasa untuk sifatnya bermanfaat untuk orang lain. Jadi komunikasi efektif itu sederhana, ya. Ini teorinya ya, mencapai sasaran dengan feedback respon sesuai dengan tujuan individu berkomunikasi yang saya sampaikan tadi ya. Ini kata kuncinya. Ya, unsur komunikasi ada pesan, ada komunikator, ada media, ada komunikan, ada umpan balik. Jadi inilah inti dari permasalahan terbesar dalam organisasi. Jadi kalau kita berbicara masalah teamwork, selain kita harus menjadi contoh nih, kalau kita menjadi seorang ketua, ya minimal kita mungkin kepala sekolah. Salah satu yang kemudian ada sisi kelebihan, harus ada potensi seorang kepala sekolah, dia harus memberikan tugas dengan jelas. Alhamdulillah kalau di sekolah sudah jelas, karena sudah ada SOP-nya. Ya, standar operasional prosedur. Security sudah ada SOP-nya, udah enak. Kalian sudah menjalankan tugas dengan standar. Nah, terkadang komunikasi ya antara guru dengan security
antara guru dan SDM yang ada di yayasan, ini kemudian akan menjadi masalah. Kalau kalian ada masalah, maka sampaikan. Lebih baik kita beri nasihat, ya. Contoh nih, Ustaz Yatim nggak senang sama Mas Ri, sampaikan sama Mas Ri. Tapi berdua saja, jangan disampaikan dengan Pak di depan publik. Boleh nggak saya marah dengan orang banyak? Nggak bagus, nggak baik, nggak benar. Sampaikanlah kalau kita beri nasihat itu dua, langsung saja tatap dua muka tanpa yang lain tahu. Mas Ri, aku pengennya ada masukan untuk tahu. Aku saya kau nih belakangnya misalnya, kan kurang gawe mereka. Kau ini galak niat, aku dapat melamar misalnya kan, sampaikan. Tapi kita sampaikan jangan singgung ya sambil main-main. Ya karena ada orang yang kemudian kita bingung kan karakter ibu ini kalau disampaikan singgung enggak kan? Tapi di sini saya sampaikan bahwa ketika ada yang menasihati jangan tersinggung. Karena kenapa? Bersyukurlah ada teman-teman yang mengingatkan. Ya, ingat ya konsep dasar kita ditugaskan oleh Allah di dunia ini wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ternyata kita ini sebagai muslim dihadirkan oleh Allah untuk saling menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran. Jadi yatim kalau menyampaikan sama istri, mohon maaf nih aku senangnya sama kamu, tapi ada kelemahan. Apa? Kau ini mungkin datang telat, kalau bagusnya telat. Begitupun Mas Ri. Kira-kira saya yatim, kira-kira apa lah maksudnya untuk kau, untuk aku, Mas Ri. Mas Ri juga ngomong, Tim, kau ini datang telat. Jadi anak-anak nggak datang duluan, saya yatim udah datang. Pokoknya tidak senyum, tidak ada masalah ketahuan. Jadi kalau bisa masalah di rumah jangan bawa ke sekolah. Begitupun nanti kalian suami istri, masalah suami istri, orang tua mertua jangan tahu. Tahunya pokoknya kita ini bahagia gak? Ya. Kecuali mungkin hal-hal yang sifatnya yang sangat penting baru kita komunikasikan. Ini kalau ada masalah disampaikan sama orang tua mertua. Hati-hati kalau orang tua mertua sudah ikut campur. Itulah yang akan buat faktor keretakan rumah tangga. Komunikasi. Jadi kalau bisa orang tua tuh kita bahagia walaupun kita ada masalah. Ya. Halo? Hai. Halo. Kalian ada pasangan hidup? Ya kalau bisa langsung nikah aja lah nanti ya. Lebih nikmat kita pacaran setelah menikah. Jadi dalam perjalanannya nanti inilah tugas kita sebagai manusia muslim, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, dan ini unsur komunikasi. Jadi sampaikan. Ya, sampaikan saja walaupun nanti ada verbal, ada non verbal. Saya ini menyampaikan materi itu dengan verbal, dengan lisan. Non verbalnya apa? Dengan tulisan. Non verbalnya dengan apa? Dengan elektronik. Sekarang udah banyak via WA, walaupun nulis juga ya. Walaupun kita bisa menyampaikan dengan apa lagi nanti kita masuk ya. Medianya banyak ya. Pesannya apa yang dipesan? Contoh, saya diminta oleh panitia menyampaikan materi ini, judulnya walking. Dan saya minta contohnya apa? Konsep diri, tentang bagaimana kesadaran diri kita sebagai manusia, tentang bagaimana kita harus sadar bahwa kita adalah anak buah. Yang di sini kita harus sadar bahwa kita adalah seorang pejabat, misalnya seperti itu. Hari ini kita pun sadar bahwa kita adalah tidak akan disebut namanya timbuk kalau kita hari ini nggak sadar tugas kita. Hari ini kan sudah tahu nih SOP seorang guru, SOP seorang security, SOP seorang admin, SOP seorang kepala sekolah, misal. Maka lakukan tugas itu. Kak, Ustaz, saya nggak melakukan dua tugas, anggap saja itu adalah nilai plus. Contoh nih, kalian ditugaskan oleh pimpinan di luar job desk, ya anggap saja itulah amal ibadah kita. Anggaplah itulah investasi akhirat kita, bonus untuk kita. Karena kenapa? Kita melakukan kebaikan itu pasti akan kembali kepada diri kita. Hari ini kalian sedekah 1.000, balik nggak? Yakin nggak balik? Kalau kita sedekah 1.000 itu berlipat ganda 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Yakin nggak? Harus yakin. Karena kenapa? Allah sudah menjamin kalau kita sedekah 1.000 berlipat ganda menjadi 10 bahkan 700 kali lipat. Dalam Al-Quran 261 surat Al-Baqarah, seperti satu bulir biji berlipat ganda menjadi 7 dan berlipat ganda lagi menjadi 100 setiap bijinya. Artinya 700 kali lipat. Sedekah kita 1.000, kebaikan kita sedekah, Allah itu bisa balas dengan berupa uang,
Bisa jadi dengan berupa kesehatan, bisa jadi dengan kebahagiaan, bisa jadi dengan istri yang soleha, bisa jadi dengan IPK yang unggul, bisa jadi dengan diri kita sehat, dan berbagai macam cara bentuk Allah balas kebaikan kita. Jadi hari ini ya, amal dan usaha sekalian berbuat baik di sekolah itu bisa jadi Allah membalasnya bukan berupa harta, tapi apa? Kebahagiaan. Bisa jadi Allah membalasnya dengan apa? Ibu kita di rumah sehat. Jadi berpikirlah positif kepada Sang Pencipta, bahwa apapun yang dilakukan kebaikan kepada orang lain itu untuk diri kita sendiri. Halo? Hai. Macam-macam komunikasi. Lisan, tertulis, elektronik. Ada yang nggak bisa menyampaikan tulisan, tertulis. Apa ikhti misalnya kan? Saya ini habis baterai. Jadi itu bisa menghipnotis. Saya sering menyampaikan tentang materi hipnoterapi, ya termasuk kalau metode untuk guru hypnoteaching. Saya pernah nggak? Saya pernah ya menyampaikan hypnoteaching, tapi STM sebelum ini, 2 tahun yang lalu. Jadi hypnoteaching ini penting kalau kita menyampaikan kepada anak-anak didik kita. Apa yang maksud hypnoteaching? Ini sekedar prolog saja, bukan materinya, sekedar preview. Ya, hipnotis itu sebenarnya kita menyampaikan mengedukasi anak kita, ajari anak-anak kita itu dengan kondisi mereka siap menerima. Sama nih, ini ya, kalau kita punya adik, kita sebagai orang tua punya anak, kapan pesan itu gampang masuk kepada anak kita? Contoh, ketika mau makan, ketika sedang bersedih, ketika mau tidur. Itu adalah pesan-pesan yang gampang sekali kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Karena terkadang jualan-jualan itu banyak masuk di pagi hari pas mau tidur, jam 10 pagi, jam 2 siang. Ya, pesan itu banyak media promosi bisa dilakukan. Karena mengapa? Di sanalah otak gelombang kita itu kondisinya hampir teta. Hampir teta itu kapan? Ketika posisi kita siap menerima. Oke lah, tapi kita bahas tentang gelombangnya. Tapi intinya kita harus tahu kapan pesan itu bisa masuk. Contoh ya, saya itu ada ujian terberat ketika mengisi materi siang hari. Gimana caranya supaya gak ngantuk? Ya seperti inilah. Walaupun saya biasanya keliling-keliling ya, saya harus menyiapkan gamenya harus banyak, apalagi game misalnya kan. Tapi itulah kenapa saya palingan harus menyiapkan namanya tes konsentrasi. Harus banyak gerak. Saya pengennya nyiapin tadi tali supaya semuanya bergerak. Untuk gamenya apa? Gamenya berdua supaya kita pindah-pindah, sama seperti siang hari ini. Saya inginnya kemudian setiap saya bilang pindah tempat duduknya diacak. Kenapa? Supaya gak ngantuk. Ya, itu sering saya sampaikan, tapi hari ini gak saya perhatiin. Nanti kalian bosan, kakak ini pindah lagi, dikit-dikit pindah, dikit-dikit lagi pindah, kan? Tapi inilah gimana caranya supaya gak bosan. Ya, terutama untuk saya pribadi. Kita nanti ya ada pesan bahwa di sini ada namanya intrapersonal komunikasi. Itu bagaimana kita menyampaikan komunikasi dalam hati. Ya. Contoh, kita bermimpi, merenung, itu komunikasi dalam diri. Menyampaikan pesan. Halo? Hai, halo? Hujan ya? Baik, jadi saya tidak membahas detail tentang komunikasi verbal, nonverbal. Intinya kalau kita berbicara masalah teamwork yang paling dasar ya, ingat ya, teamwork itu bisa berjalan dengan baik. Pertama, pemimpinnya harus tegas. Kedua, anggotanya harus menurut. Itu kan unsur-unsur kalau kita ingin membentuk teamwork yang bagus ya, agar impian bersama bisa dicapai. Tapi saya ingin menyampaikan karena termnya tentang komunikasi efektif, komunikasi inilah yang harus kita jalin, harus kita pelajari, harus kita dalami supaya kenapa antara kita nggak ada yang kemudian saling mencaci maki di belakang, saling menghibah, mentang-mentang sama Desi dekat sama Shirley, dia curhat, ngatoi sama Amel misalnya. Jangan sampai terjadi dalam sebuah organisasi. Karena kenapa? Itu akan membuat organisasi tidak sehat. Begitupun kalian bandingkan dengan sekolah lain. Dirobani ini, cain itu. Sedangkan misalnya di menerapkan TRU, cain itu nggak usah dibandingkan.
Bersyukurlah kalian sudah diterima di sini, dan saya yakin dengan manajemen, saya kenal seorang kadin ya, dengan manajemen beliau saya banyak belajar juga sama beliau. Itu saya yakin 5 tahun ke depan ya itu luar biasa nanti di Robani. Ya, itu orang tua Kemas ya, keluarga besar beliau ya senantiasa untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Karenanya berpikir sekarang adalah kebermanfaatan. Ya Pak, gajinya kecil, sabar saja. Misal ya, walaupun saya lihat gajinya luar biasa. Ya intinya apa? Alhamdulillah, disyukuri kita sudah dapat amanah di sini. Jangan bandingkan yang di luar. Karena kenapa? Ketika kita di luar tergiur misalnya, gajinya lebih besar, belum tentu kita mendapat kebahagiaan yang sama seperti di Robani. Tergiur misalnya di sekolah sana, apa sekolahnya udah besar, hati-hati. Belum tentu sekolah yang besar itu menjamin juga kebahagiaan di kita. Tapi ini tetap kita berpikir positif kepada Sang Pencipta dan nikmatin saja bahwa amanah kita sekarang ini adalah dalam rangka untuk investasi akhirat. Oke, bentuk kemasannya verbal ya. Terusnya pelaku formal dan informal. Oke lah, sekarang mungkin tidak terlalu formal, informal. Kalau formal mungkin saya udah berjas, pakai helm, bukan helm kopiah ya, pakai sepatu, enggak juga ya. Tapi intinya gambarnya seperti itu. Alhamdulillah kita desainnya semi formal, intrapersonal dan interpersonal. Intrapersonal itu adalah dari pikiran kita transfer ke bagaimana untuk merenungkan, mimpi, membayangkan itu dalam diri kita. Tapi inter itu adalah antara saya dan kalian, menyampaikan komunikasi kepada orang lain. Itulah inter ya. Dan tadi ya, unsur komunikasi, komunikator, ada pesan, ada komunikan, kira-kira feedbacknya apa, itu kalian yang akan merasakan. Dan itulah nampaknya ada, itulah kalau seminar pelatihan yang sehari 2 hari itu ada namanya progress report. Itulah namanya ada tes. Tolong buat, kalau kita pelatihan buat videonya ternyata sudah sampai. Tapi kalau materi tentang teamwork, tentang upgrading, bagaimana komunikasi efektif akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa ama-ama usaha bisa lakukan, karena tugas saya juga masih belajar. Siap kita masih belajar. Tugas kita adalah menyampaikan pesan itu dan lakukan tugas sesuai dengan job desk masing-masing. Di luar job desk dapat amanah dari pimpinan, lakukan saja. Karena kebaikan itu pasti berbalas. Kebaikan itu adalah bagian dari sedekah. Sedekah itu berlipat ganda pahalanya, berlipat ganda amalannya. Jadi itu ya terkait masalah tentang komunikasi efektif. Ini sebenarnya sekedar motivasi saja ya, tentang materi coaching. Ini pelajaran kita sebagai seorang pendidik ya, guru, security, orang tua. Jadi intinya ada seorang atlet berlari, dalam perjalanan dia cedera, tapi ada gurunya yang kemudian terus mendampingi sampai selesai targetnya.
saya ingin melihat pendapat ama-ama dan ustaz sekalian. Pesan apa yang diambil sebagai profesi kita hari ini? Kalau profesi saya kan berbeda, walaupun sama. Ya kalau trainer ini kan sama, menyampaikan sebuah materi. Hanya bedanya saya tidak beri nilai. Kalau guru kan harus beri nilai dalam jangka waktu mungkin 1 semester. Tapi seorang trainer objeknya berbeda-beda, kadang guru, kadang anak SMA, kadang mahasiswa, kadang karyawan, dan hasilnya pun progress report dari mereka juga penilaiannya. Nah, saya ingin melihat pendapat Ahmad dan Ustaz dari video ini. Ini kira-kira tolong dikorelasikan dengan profesi sekarang. Apa pendapatnya? Kira-kira udah nangkep nih? Video singkat. Ada seorang atlet yang berlari, targetnya dia harus juara 1, tapi nggak juara 1 dalam perjalanan dia cedera. Tapi di situ ada seorang coach yang kemudian membimbingnya sampai selesai. Walaupun diperintahkan oleh coachnya berhenti saja. Karena mengapa? Karena cedera. Juara 1 nggak dapat, apalagi juara 3. Udah pasti juara terakhir. Tapi dia tetap berusaha karena bergigi, dengan tenaga ingin mencapai target walaupun kalah. Karena kemauan yang ada itu lalu kemudian didampingi oleh coach untuk selesai. Nah, kira-kira kita sebagai profesi yang kita geluti sekarang, apa hubungannya dengan video tadi? Apa pendapat Rizky? Rizky guru admin, guru TK. Nah, apa yang bisa dipetik hikmah dari video tadi? Banyak ya, banyak yang bisa kita simpulkan, banyak kita bisa berikan argumen dari sudut pandang berbeda-beda. Apa Rizky? Dalam suatu perjalanan hidup itu pasti mengalami banyak rintangan dan halangan. Seperti dalam video tadi kan, kalau kita masukkan ke dalam suatu pendidikan, pasti sebagai guru menemukan banyak rintangan, apalagi untuk TK. Untuk anak-anak TK itu kan pasti sifatnya jelas, ada yang manja, ada yang super aktif. Nah, itu tantangan bagi seorang guru TK yang bisa mengubah anak didiknya tersebut menjadi lebih baik lagi untuk ke depan. Oke, tepuk tangan untuk Rizky. Rizky ingin lemparkan tanpa melihatnya, seperti aja angkanya. 3. Ini 3 dan 4 saya lempar ya. Oke, silakan Ustaz Yati. Nanti kalau materi akan datang tolong dipisahkan katanya. Nanti berkelahi. Oke, saya Yati. Dari video tadi kalau melalui Dan ini ya korelasikan dengan profesi sekarang, amanah sekarang. dari profesi saya ya, dari security. Saya akan tidak membeda-bedakan bagi seperti SD, walaupun saya ditugaskan untuk menjaga keamanan SD. Saya akan terus berusaha walaupun saya terus menjaga nama baik Robani baik di dalam maupun di luar. Oke, itu berarti targetnya yang dilakukan adalah tetap menyelesaikan tugasnya ya, dengan amanahnya dan tidak membedakan. Ya, intinya yaitu sebagai security jangan bedakan walaupun ini anak pejabat, sifatnya anak pejabat misalnya kan, teman pejabat, intinya anak sama rata, disikapi sama-sama. Begitu pun kita punya anak, ya jangan pihak ini anak mau berduit, kok diperlakukan dengan anak uang yang tidak berduit. Nah, hati-hati jangan sampai terjadi seperti itu. Begitu pun sebaliknya, ya punya anak tidak berduit, tapi nggak mau anak berduitnya lebih dilayani dibandingkan yang berduit. Walaupun jarang ya, tapi intinya inilah kita hikmahnya ya. Oke, tepuk tangan untuk sama saya. Ya, saya juga menyampaikan quote ya. Setiap anak itu cerdas. Walaupun tadi disampaikan every child is unique ya. Setiap anak itu cerdas. Yang bermasalah adalah gurunya yang kemudian tidak pandai mencari potensi anak-anaknya. Jadi kalau kita ada masalah dengan anak, jangan salahkan anaknya. Supaya kenapa? Supaya kita tidak menyalahkan orang lain. Sama seperti ya, ketika saya menyampaikan ya setiap audiens para peserta itu semuanya hebat. Yang bermasalah itu adalah saya yang kemudian tidak menyampaikan dengan baik dan benar. Supaya kenapa? Ya ini juga untuk meningkatkan kompetensi di kita. Halo? Hai. Halo. Jadi itu ama-ama sekalian, Ustaz sekalian, bahwa ya nikmati saja proses ya. Dan nikmatin adalah profesi sebagai seorang guru.
Karena kenapa? Ya saya bermimpi sampai sekarang jadi seorang guru. Ternyata Allah izinkan saya gurunya berupa seorang trainer. Sama substansinya hanya beda tempat mungkin ya, metode. Dan alhamdulillah event itu hari ini saya banggakan, senang. Karena mengapa? Ya, guru kompetensi termasuk mungkin pusat yatim ya, komposisi dalam sebuah organisasi yang security, SDM ya. Apa yang kita lakukan dalam rangkaian sebuah organisasi itu adalah namanya teamwork. Anak-anak nanti yang kemudian mendapat edukasi dari seorang guru itu juga pahalanya dapat juga yang dari bagian peran unsur security sebagai admin. Karena kenapa? Semua organisasi ini berjalan kompak, edukasi berjalan. Anak itu nanti akan menjadi orang hebat. Kehebatan anak itu yang kemudian memberikan manfaat itu akan menjadi amal jariah semuanya. Karenanya ya, saya nggak tahu nih hari ini menyampaikan kepada ama-ama dan saudara sekalian, nggak tahu yang mana nanti bisa dilakukan, bisa diterapkan. Tapi intinya saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ambil yang benarnya dan lakukan. Kalaupun ada kesalahan, tolong WA, Kak, kakak ini kurangnya ini, Kak, kakak ini sebagainya. Ya, tolong kasih masukan. Dan itulah kita namanya proses belajar. Tapi intinya ketika kita diberi masukan, jangan kemudian sakit hati. Karenanya saya kasih quote juga nih untuk kita semuanya. Ketika dipuji, ucaplah istighfar. Ketika dihina, ucaplah alhamdulillah. Sama kalau kita manajemen rapat. Kalau rapat itu usul kita diterima, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau usulan kita ditolak, alhamdulillah. Karena kenapa? Supaya sudut pandang kita jangan sampai nanti ketika usul kita diterima, alhamdulillah itu akan jadi sombong. Karena kenapa? Usul itu diterima ketika disepakati bersama-sama, maka tanggung jawab kita itu berat. Tapi jangan gara-gara itu kita nggak mau mengusuli ya. Usul. Karena kenapa? Ketika disepakati sama-sama, maka kerjanya bekerja sama, bukan sama-sama kerja. Bedakan ya, kerja sama dengan sama-sama kerja. Sederhananya gini loh, sama-sama kerja. Ada tugas, contoh nganu laptop. Iya, semuanya nganu laptop semua. Sedangkan di satu sisi ada pekerjaan lain. Karena bekerja sama ini berbeda dengan sama-sama kerja. Kalau sama-sama kerja terfokus satu kerja itu semua, tapi kerjasama pembagian tugas dan lakukannya dengan bekerja sama. Ketika satu pekerjaan sudah selesai, maka bantulah yang lain. Satu pekerjaan selesai, maka bantulah yang lain. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat ya tentang materi. Yang intinya saya berharap konsep dirinya dapat. Tadi ya, kalau konsep diri gampang ya, aku diri, aku sosial. Tentang teamworknya tadi udah dapat bahwa teamwork itu terbentuk karena ada ketua, karena ada anggota, karena ada aturan, dan karena ada visi. Dilakukan bekerja sama. Dan teamwork itu yang paling dasar berhasil atau tidaknya itu adalah tergantung dari komunikasi, yaitu komunikasi efektif. Apa yang pesannya disampaikan sampai komunikan. Feedbacknya apa? Feedbacknya kalian menjalankan tugas baik dan benar. Jadi organisasi sedang menjalankan tugasnya. Ya, apa? Mengupgrade SDM baru. Jadi yayasan sedang melakukan agendanya SDM baru dengan mendatangkan para narasumber dan narasumber tugasnya menyampaikan materi dan feedbacknya nanti mudah-mudahan Anda bisa melakukan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa hati-hati dengan kata-kata akan membentuk namanya sebuah perilaku. Hati-hati dengan perilaku akan membentuk namanya kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan dan itu akan membentuk namanya karakter. Dan karakter itu akan membentuk nasib Anda masing-masing. Hari ini kalau hobinya menghibah, maka nasib Anda agak jauh seperti itu. Hari ini Anda berkumpulnya sama orang-orang yang hobi mencaci maki, maka akan datang Anda pun hasilnya seperti itu. Tapi hari ini kalau ada masalah, berpikir positif. Masalah ini peluang. Masalah ini akan memberikan saya nikmat. Usulan saya nggak terima, alhamdulillah. Ternyata saya nggak diperhatikan, alhamdulillah. Ternyata saya dihibah, saya dicaci maki, saya dihina, alhamdulillah. Ketika dipuji, ketika dipuji istighfar. Supaya kenapa? Supaya kita bisa menghidupkan hati. Baik, teman-teman sekalian, mudah-mudahan materi yang singkat ini 2 jam singkat lah ya. Karena nanti saya dapat agenda mengisi TOT, tapi nggak tahu di mana ya. Saya pernah pengalaman mengisi 2 hari. Dan itu ternyata singkat juga.
ya. Tapi alhamdulillah sangat nikmatin karena kita berbagi. Jadi nikmati saja media berbagi, ya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, ambil saja positifnya, yang salah tolong diingatkan dan mudah-mudahan menjadi hikmah kita bersama. Baik, alhamdulillah. Oke, silakan. Oke, kunci game saya kasih dulunya aja ya. Kunci game 20 tadi, dia yang bisa merebut angka 17, dia yang pemenangnya. Ya, 17. Dia yang bisa merebut angka 17, dia pemenangnya. Paham? Oke, mau mencoba? Yang bisa menang saya kasih laptop. Wih, bener kan? Laptop ini bisa jadi pet, bisa diputar, bisa ditidurin. Enggak ya? Sayang, ini aset satu-satunya untuk keliling-keliling. Baik, penasaran ingin coba? Penasaran nggak mau coba? Silakan nanti dicoba di rumah masing-masing ya. Ajak teman kosannya, mungkin berarti ajak suaminya, Ustaz Yatim ajak istrinya, Mas Ri ajak calonnya, enggak ya? Ajak pasangannya di depan. Walaupun beda kamar ya. Baik, cukup ya. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Itu baru tes yang ringan ya. Tes angka 20. Yang berat itu tes angka 22. Saya nanti kalau saja ada bisa 2 saja, kita masuk ke tes angka 22. Lebih sulit. Tapi sebenarnya inilah cara berpikir cepat, cara berpikir berpola. Jadi sukses itu ada polanya. Enggak sukses itu ada polanya. Guru yang baik itu ada polanya. Guru yang kemudian dibenci pun ada polanya. Tinggal kita milih, ingin menjadi guru yang baik dan berkesan, atau yang ingin dikenal guru yang killer, atau yang kurang ajar. Walaupun kita menganggap guru itu adalah semuanya baik, hanya beda. Saya ini ya, sebelum ditutup ujian juga, kita berharap metode kita harus berbeda dengan zamannya kita sekolah. Berbeda ya. Di dunia sekarang eranya era digital. Anak-anak kita, anak murid, anak didikan kita, bayangkan anak 2 udah tahu megang tab, udah tahu main Android. Teringat kita masa kecil, masa main-main kita tuh mungkin main yang perempuan ya, main cengkling, yang laki-laki main petak umpet, masih ada laki-laki perempuan kan. Di era sekarang mainnya apa? Mainnya PUBG, Mobile Legend, apalagi ya? Ya mungkin tidak dikenal oleh kita, tapi saya tahu. Kenapa saya tahu? Karena saya ini penting untuk menyampaikan di kalangan para mahasiswa. Karena mahasiswa ini itu adalah mereka yang antinya to game. Kalau nggak bisa di manajemen hancur. Mobile Legend, Fire ya. Sampai sekarang saya nggak tahu, tapi saya tahu cara bermainnya, saya tahu kecanduannya seperti apa. Kalau di Android saya nggak saya install, karena saya pernah mengalami masa candu game, masa-masa SMA. Tapi untung sampai sekarang nggak lagi. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita hari ini mendapat rezeki berlimpah. Ya, saya doakan yang laki-laki perempuan mendapat kebahagiaan. Yang ingin bermimpi impiannya tahun ini punya jodoh, segera punya jodoh. Yang impiannya punya anak, segera punya anak. Yang ingin impiannya juga ingin kaya raya, semoga kaya raya yang dermawan. Ya begitu pun saya ingin punya anak, segera rumah takfisnya di belakang segera selesai ya sama keluarga dan jamaah sarjana, karena mudah-mudahan juga mewakili ya dari Indralaya Utara dan impian kita bersama untuk investasi akhirat. Dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita hari ini imbasnya nanti bukan di sini saja bertemu, nanti di surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.